Nuklir itu benda apa sih? Ini adalah pertanyaan yang kerap diajukan oleh orang awam ketika mereka diminta untuk mendeskripsikan nuklir. Nuklir seringkali diidentifikan sebagai topik yang sulit dijelaskan dan terkadang kelam karena memiliki sejarah yang tidak indah. Untuk menjawab pertanyaan seputar energi nuklir, Batan bekerja sama-sama dengan Radio Sonora Pontianak mengadakan kegiatan talkshow bertema Energi Nuklir, Fakta, Fiksi dan Masa Depan yang menghadirkan narasumber dari Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan. Reaksi inilah yang banyak dipergunakan di reaktor nuklir atau bahkan bom atom. Sedangkan reaksi kedua adalah reaksi fusi atau reaksi penggabungan dua inti atom menjadi satu inti atom yang lebih berat. Reaksi ini terjadi secara alamiah di matahari. Nuklir mempunyai manfaat khususnya bidang energi di mana energinya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga nuklir bisa dibilang gift dari Tuhan YME. Sama seperti energi yang lain, jelas Anies. Manfaat nuklir juga tidak hanya terbatas di bidang energi. Di banyak negara termasuk Indonesia, energi yang berasal dari inti atom ini telah dimanfaatkan di bidang industri, kesehatan seperti untuk pemeriksaan penyakit, bidang pangan atau pertanian untuk menghasilkan varietas unggul. Bahkan, saat ini juga sedang dikembangkan produk baterai yang memanfaatkan teknologi nuklir, meskipun saat ini baru dalam tahap prototip lanjutnya. Anies juga menambahkan bahwa nuklir itu dapat diibaratkan seperti dua mata pisau. Apabila digunakan oleh orang baik maka akan bermanfaat, namun jika digunakan oleh orang yang tidak baik maka bisa menjadi mudarat berbahaya. Berbagai informasi yang tidak benar tentang nuklir seharusnya tidak diterima begitu saja. Kita harus mengenal dan mengetahui lebih dahulu apa itu nuklir, dan bijak dalam memanfaatkan yang ada di nuklir dengan sebaik-baiknya bagi kehidupan manusia, jelasnya. Nuklir bisa dibilang anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, dan dapat memberikan manfaat yang besar. Khususnya ketika saat ini dan diproyeksikan di masa depan, peradaban manusia akan mendapatkan lebih banyak tantangan. Misalnya, semakin meningkatnya populasi manusia dan semakin banyaknya peralatan yang memerlukan energi agar dapat berfungsi, dapat menyebabkan kenaikan kebutuhan listrik. Dengan demikian, banyak negara berlomba-lomba mencari sumber energi alternatif, yang tidak hanya menghasilkan listrik namun juga bersih dan mengurangi perubahan iklim. Diharapkan energi nuklir dapat menjadi bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Indonesia saat ini sudah memiliki modal yang cukup, misalnya pengalaman pengoperasian reaktor riset selama puluhan tahun, dan SDM yang memadai. Namun, Anies menekankan bahwa peran Batan dalam rencana pembangunan PLTN hanya terbatas pada memberikan masukan teknis kepada pemerintah. Batan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah PLTN akan dibangun atau tidak, jelas Anies. Sebagai penutup, ia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir secara bertanggung jawab akan menjadi solusi yang tepat bagi beberapa tantangan pembangunan, baik itu untuk dimanfaatkan sebagai energi ataupun dimanfaatkan untuk aplikasi non-energi, di masa sekarang ataupun masa depan. Trisni.